Swiss, di mana sapi mendapatkan pijatan, sampah memiliki paspor, dan orang-orang membakar manusia salju di jalan untuk meramalkan cuaca. Sementara udara dikalengkan seperti emas. Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini adalah kehidupan nyata di salah satu negara paling teratur tapi gila di dunia. Dari desa tanpa mobil selama 500 tahun, hingga karnaval yang mengubah seluruh kota menjadi parade setan, dan sistem keuangan bawah tanah senilai ratusan miliar di bawah kaki Anda. Bergabunglah bersama kami saat kami menjelajahi 16 fakta aneh dan memikat tentang Swiss dalam dokumenter perjalanan hari ini. Kerajaan Sapi Bahagia. Kamu pikir hanya manusia yang punya festival, pijatan, dan terowongan sendiri. Di Swiss, sapi adalah superstar sejati. Kedengarannya seperti lelucon, tapi di Swiss, negara yang terkenal dengan presisi jam dan bank yang hening, sapi menjalani kehidupan yang membuat banyak manusia iri. Ini satu-satunya tempat di dunia di mana seekor sapi bisa hidup seperti bangsawan, makan rumput alpen yang murni, dipijat untuk menghilangkan stres, memakai lonceng kuningan buatan tangan seperti perhiasan mewah, dan ya, memiliki terowongan pribadi untuk berpindah antara padang tanpa harus menabrak lalu lintas manusia. Tapi puncak dari perlakuan mewah ini, parade khusus untuk sapi, di mana masing-masing dihias seperti bintang film, berjalan dengan anggun diiringi musik rakyat, kembang api, dan ribuan penonton yang berkumpul hanya untuk mengagumi mereka. Bukan presiden, bukan selebritas, tapi sapi yang menjadi pusat perhatian dan kilatan kamera. Kenapa? Karena di Swiss, sapi bukan hanya ternak. Mereka adalah simbol budaya yang hidup, kebanggaan nasional, dan filosofi penghormatan mendalam terhadap alam. Yang lebih mengejutkan, memakai lonceng bukan hanya untuk identitas, itu dianggap sebagai kehormatan besar. Tradisi sakral yang mencerminkan ikatan antara manusia dan hewan lintas generasi. Ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan di negara di mana sapi tidak hanya dirawat, tapi juga dihormati. Dan mungkin, jika ada satu tempat di dunia di mana Anda ingin terlahir kembali sebagai sapi, itu adalah Swiss, di mana sapi hidup seperti selebritas, sementara Anda masih berjuang dalam kehidupan nyata. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan berikutnya, apakah lebih baik menjadi manusia atau sapi Swiss? Bagaimana dengan Anda? Jika bisa memilih kehidupan selanjutnya, apakah Anda akan menjadi CEO di New York atau sapi berlonceng di padang rumput Swiss? Tinggalkan komentar di bawah, dan mari kita lihat siapa yang akan punya kehidupan selanjutnya yang lebih bahagia. Meuren, desa tebing yang terisolasi. Tidak ada mobil di sini, tidak ada iklan, dan anak-anak bermain ski ke sekolah seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Tapi ini kehidupan nyata di Meuren, Swiss, sebuah desa yang tergantung di tepi pegunungan Alpen, di mana dunia modern dilarang. Mobil dilarang keras, papan iklan tidak ada, mal lupakan saja. Orang-orang di sini hidup seolah waktu berhenti berabad-abad lalu. Dan mereka tidak ingin itu bergerak maju. Anda tidak bisa mengemudi ke Meuren. Anda harus melayang di langit dengan kereta gantung seperti memasuki dunia paralel. Dan setelah Anda mendarat, tidak ada asap, tidak ada mesin, hanya suara salju yang jatuh, lonceng gereja berdentang, dan tawa anak-anak saat mereka meluncur menuruni lereng ke sekolah. Dan orang dewasa, mereka menarik kereta luncur alih-alih mengemudikan truk pick-up, membeli sayur dari kios pinggir jalan alih-alih jaringan global, dan berbicara langsung alih-alih menatap ponsel. Tidak ada Facebook, tidak ada TikTok, hanya kejujuran, keheningan, dan gaya hidup yang hanya bisa diidamkan dunia. Jika Anda berpikir Swiss hanya tentang jam dan cokelat, Meuren akan menghancurkan bayangan itu. Ini bukan liburan, ini adalah kejutan budaya, di mana Anda menyadari, terkadang hidup lambat bukan pilihan, melainkan hak istimewa. Berani tidak Anda hidup seminggu di tempat tanpa mobil, tanpa media sosial, hanya salju, kayu pinus, dan tawa anak-anak yang menggema di pegunungan? Tulis, "Saya berani" di komentar jika Anda ingin mencoba hidup di Meuren selama seminggu. Dan jangan lupa untuk sukai plus berlangganan,
agar terus menjelajah tempat-tempat aneh tapi nyata seperti ini bersama kami. Festival yang memberontak dengan cara yang teratur. Kamu tidak salah lihat, orang Swiss membakar manusia salju raksasa di jalanan, berdandan seperti iblis, dan mengubah seluruh kota menjadi festival liar. Semua legal dan tepat waktu. Terdengar seperti fantasi? Tidak. Ini terjadi setiap tahun di Swiss, negara yang terkenal akan kedamaian dan keteraturannya. Tapi selama musim festival, mereka berliar-liar secara profesional, dan kamu tidak akan percaya dengan mata sendiri. Pertama adalah Fastnacht, pesta topeng terbesar di negara ini. Selama beberapa hari, seluruh kota berubah menjadi sirkus raksasa. Orang dewasa berdandan seperti monster, memakai topeng iblis, berjalan dengan tengkorak di kepala, band kuningan bermain sepanjang malam, alkohol membanjiri jalanan, dan tidak ada yang menghentikannya. Semua aturan ketat kehidupan sehari-hari tiba-tiba ditangguhkan. Masih belum kaget, di Zurich, orang Swiss membangun manusia salju raksasa dari jerami, lalu membakarnya di depan ribuan orang. Itulah festival Sechsleuten yang lebih gila. Mereka mengatur waktu ledakannya untuk meramalkan cuaca musim panas. Semakin cepat meledak, semakin baik musim panasnya. Ilmiah? Tidak. Tapi tradisi tidak butuh alasan. Di Swiss, pemberontakan dijalankan seperti jam tangan Swiss. Tepat, legal, dan penuh. Kegilaan. Mengira Swiss membosankan, serius, dan dingin. Datanglah saat musim festival, dan bersiaplah untuk mengalami kejutan budaya total. Di negara ini, manusia salju bisa dibakar hidup-hidup, dan orang-orang bersorak merayakannya. Bahnhofstrasse. Tepat di bawah kakimu tersembunyi ratusan miliar aset, dan kamu bahkan tidak sadar sedang berdiri di atas brankas dunia. Selamat datang di Bahnhofstrasse di Zurich, jalanan paling sunyi namun paling berbahaya di Eropa. Tak ada suara, tak ada kemewahan mencolok, tapi jika kamu lihat lebih dekat, setiap langkahmu berada di atas emas, berlian, dan rahasia keuangan planet ini. Ini bukan sekadar tempat membeli sepatu Gucci atau jam tangan Rolex. Di bawah toko-toko mewah ini ada sistem bawah tanah rahasia, tempat bank-bank Swiss menyimpan kekayaan luar biasa milik miliarder, korporasi global dan pemerintah asing. Tak ada tanda, tak ada informasi publik, tapi dunia diam-diam tahu. Bahnhofstrasse bukan sekadar jalan belanja. Ini adalah sistem saraf pusat, kekuatan keuangan global. Mengira kamu hanya sedang melihat etalase? Salah. Kamu sedang meluncur di atas kekaisaran tersembunyi senilai ratusan miliar tanpa menyadarinya. Secara pribadi, saya percaya Bahnhofstrasse bukan jalan. Ini adalah ruang perang para elit global. Gucci di atas, kerajaan keuangan di bawah yang mengarahkan nasib bangsa-bangsa. Dan kamu berjalan di atasnya setiap hari, tanpa sadar. Leukerbad, ibu kota mata air panas Eropa. Orang berusia 80 tahun mendaki melalui salju, hanya untuk berendam di mata air panas di tengah pegunungan. Ini bukan lelucon, bukan prank viral, dan jelas bukan film sci-fi di Netflix. Ini adalah Leukerbad, kota paling aneh di Eropa, di mana setiap pagi musim dingin, kamu akan melihat orang-orang berusia 70-80 tahun. Dengan jubah tipis, tongkat di tangan, berjalan diam-diam melewati salju tebal hanya untuk melakukan satu hal, berendam di mata air panas yang dikelilingi hutan pada suhu -10 derajat. Kamu tidak salah dengar. Sementara sebagian besar anak muda meringkuk di bawah selimut, mengeluh tentang dingin, para pejuang senja di Leukerbad berjalan melewati salju sedalam tangan, tenang, bersiul, lalu perlahan-lahan melepas pakaian untuk menyelam ke mata air panas yang mendidih seperti hotpot raksasa. Di sini, berendam bukan kemewahan, ini adalah ritual suci. Tanpa musik meditasi, tanpa lilin aromaterapi, hanya salju, angin, dan kolam alami yang begitu hangat hingga saat kamu keluar. Persendianmu tak hanya merasa lebih baik, kamu ingin hidup 20 tahun lagi. Tidak dilebih-lebihkan.
Leukerbad adalah gym alami untuk para lansia. Tempat usia diletakkan bersama mantel, membiarkan tubuh lelah terlahir kembali secara ajaib di antara hutan pegunungan. Dan ingat, ini bukan spa mewah berharga selangit. Ini adalah tradisi bertahan hidup khas Swiss, di mana alam adalah dokternya dan ketangguhan mental adalah obat terbaik. Di Leukerbad, tua bukan berarti lemah, tapi berarti ketahanan tingkat dewa. Jadi, apakah kamu siap? Mengenakan jubah, mendaki lewat salju, dan merebus dirimu sendiri seperti warga lokal. Peringatan, setelah mencoba, kamu tak akan mau kembali ke bathtub biasa lagi. Membuang sampah di Swiss, satu kesalahan kecil, denda menghampiri. Di Swiss, Anda tidak bisa membuang sampah kecuali Anda telah membeli tiket. Salah dalam memilah, bersiaplah menerima surat hukuman langsung ke rumah Anda. Bukan Hollywood, inilah kehidupan sehari-hari yang nyata di Swiss. Sebuah negara secantik lukisan, sebersih ruang bedah, dan membuang sampah di sini adalah ritual serius. Ingin buang sampah? Anda harus membeli kantong sampah resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu adalah tiket masuk Anda agar sampah dikumpulkan. Gunakan kantong yang salah, sampah Anda akan dibiarkan begitu saja di depan rumah, seperti pengingat yang memalukan. Tapi kejutan yang lebih besar datang berikutnya. Jika Anda memilah dengan salah, misalnya memasukkan botol plastik ke dalam kantong sampah rumah tangga, tim inspeksi akan mengorek-ngorek sampah Anda untuk melacak identitas pelanggarnya. Satu struk saja, selembar surat dengan nama Anda. Dan Anda akan menerima surat peringatan resmi dari pihak berwenang. Bukan teguran lembut, sebuah peringatan keras, disertai dengan denda yang jelas. Di Swiss, membuang sampah dengan tidak benar hampir sama dengan pelanggaran hukum. Dan bagian yang mengejutkan, masyarakat sepenuhnya mendukungnya. Mereka percaya bahwa hanya jika orang disiplin dalam hal-hal terkecil seperti kantong sampah, maka mereka bisa hidup dalam harmoni dan tata tertib. Ini bukan sekadar negara. Ini adalah sistem presisi yang didukung oleh kesadaran. Bahkan ada bank aroma yang menyimpan udara pegunungan. Dan jika Anda pikir itu saja, Anda belum dengar bahwa Swiss bahkan memiliki bank udara. Saat dunia bergulat dengan asap, polusi, dan peringatan iklim, Swiss menempuh jalur yang begitu aneh hingga mengejutkan. Mereka menyimpan udara bersih di laboratorium sebagai semacam warisan nasional. Di wilayah pegunungan tertinggi, di mana udara begitu murni hingga nyaris tak tersentuh, ilmuwan Swiss membawa peralatan khusus untuk mengumpulkan udara. Sampel udara ini kemudian disegel, diberi penanda waktu dan lokasi, dan disimpan di bawah kondisi khusus, seolah-olah mereka menyimpan kenangan dari langit. Terdengar gila? Sebenarnya ini adalah visi ilmiah yang realistis. Swiss memahami bahwa di masa depan, ketika atmosfer di sekitarnya semakin tercemar, sampel udara asli ini akan menjadi bukti sejarah. Menunjukkan kepada generasi mendatang bahwa pernah ada masa ketika manusia bisa bernapas tanpa masker. Udara yang dulunya dianggap gratis dan tak terlihat, kini disimpan seperti emas putih. Sebuah negara di mana segala hal, mulai dari kantong sampah hingga langit, dikendalikan hingga detail terkecil, mungkin sedang mengirimkan pengingat keras kepada dunia. Apakah kita hidup begitu ceroboh? Hingga melupakan bahwa setiap tarikan napas bersih hari ini mungkin menjadi kemewahan esok hari? Keajaiban wisata unik. Kereta melintasi gletser, air terjun dari langit, dan stasiun kereta tertinggi di Eropa. Swiss bukan hanya indah, tapi akan membuat Anda terdiam kagum. Pikir Anda sudah melihat semua pemandangan paling megah di bumi? Tunggu sampai Anda menaiki Glacier Express, salah satu rute kereta paling spektakuler di planet ini, melintasi 291 jembatan, melewati 91 terowongan, dan meluncur melalui lembah bersalju seputih mimpi Hollywood. Ini bukan kereta, ini adalah perjalanan menembus mimpi.
Tapi kejutan terus berlanjut di Lauterbrunnen, di mana 72 air terjun mengalir deras dari tebing-tebing curam, seperti alam menangis ke dalam jantung pegunungan Alpen. Suara air mengalir yang berpadu dengan angin membuat pengunjung terdiam. Bukan lukisan, bukan efek CGI, tapi 100% nyata. Masih belum terpukau? Naiklah ke Jungfraujoch, stasiun kereta tertinggi di Eropa, di mana Anda bisa berdiri di tengah gletser kuno pada ketinggian lebih dari 3.400 meter. Di sini, setiap napas terasa tipis, setiap langkah terasa berat, tapi pemandangannya terasa seperti di planet lain. Swiss tidak hanya mengajak Anda berwisata, ia melemparkan Anda langsung ke jantung dunia surrealis. Selanjutnya dalam film dokumenter perjalanan tentang 16 fakta aneh dan memikat tentang Swiss, kita lanjut ke bagian ke-9. Pernikahan di pegunungan. Kamu pikir pernikahan selalu tentang gaun megah, mobil mewah, dan aula pesta dengan ratusan tamu? Di Swiss, banyak pasangan justru memilih meninggalkan semua kemewahan itu dan mendaki gunung bersalju bersama untuk menikah. Tanpa panggung, tanpa kembang api, hanya pasangan itu bersama keluarga dan teman, mendaki diam-diam melewati angin es dan jalur curam untuk berdiri di puncak, tempat mereka bertukar cincin, mengucapkan janji, dan memulai pernikahan di puncak tantangan bersama. Di Swiss, pernikahan bukan sekadar pesta. Ini adalah ujian pertama kesabaran, kebersamaan, dan komitmen untuk menghadapi kesulitan bersama. Setiap langkah adalah janji, setiap tikungan berbahaya adalah ujian, dan di tengah alam megah itu, cinta menjadi lebih kuat dari sorotan lampu manapun. Jadi, pernikahan mana yang akan kamu pilih? Gaun 10 lapis di hotel bintang 5, atau mendaki salju untuk bertukar cincin di bawah langit? Tulis komentar climb atau glamorous untuk beritahu kamu di tim yang mana. Dan jangan lupa like plus subscribe untuk menjelajahi lebih banyak tradisi pernikahan gila, namun menginspirasi dari seluruh dunia. Budaya keju ilahi. Di Swiss, keju bukan hanya makanan. Ini adalah jiwa budaya yang mengikat orang-orang dari meja makan hingga museum. Dengan lebih dari 450 jenis keju, setiap wilayah, setiap desa memiliki aliran, kejunya sendiri, resepnya sendiri, metode pematangannya sendiri, dan kebanggaan yang mendalam. Dan itu belum bagian yang paling aneh. Swiss memiliki museum fondue lengkap, memamerkan panci khusus, alat celup, dan ritual kuno seputar hidangan keju leleh ilahi ini. Di musim dingin, orang-orang Swiss berkumpul di sekitar panci fondue yang mengepul. Tapi kamu tak bisa makan sembarangan. Jika roti kamu jatuh ke dalam panci, kamu mungkin harus mencium orang di sebelahmu, menyanyikan lagu, atau menenggak segelas anggur penuh, tergantung aturan meja itu. Dan ada lagi, beberapa daerah mengadakan festival pemecahan panci fondue, di mana semua orang makan fondue sampai habis, lalu menghancurkan pancinya untuk merayakan musim dingin yang hangat. Sebuah ritual yang terdengar liar, namun penuh dengan kebersamaan, tradisi, dan penghormatan terhadap hidangan kuno ini. Kuliner yang lebih dari sekadar coklat. Sebut Swiss, orang langsung berpikir tentang coklat premium. Tapi jika kamu berhenti di situ, kamu akan melewatkan harta kuliner yang sangat diremehkan. Karena di Swiss, setiap hidangan bukan hanya untuk dicicipi. Itu adalah potongan budaya gunung, sejarah nasional, dan jiwa rakyatnya. Mari mulai dengan rösti, hidangan kentang goreng ikonik. Renyah di luar seperti baju zirah, lembut di dalam seperti mentega meleleh. Dulunya makanan petani sederhana, kini disajikan dengan bangga di restoran bintang 5, ditambah telur, bacon, atau keju. Setiap gigitan adalah ledakan rasa mentah dari Alpen. Lalu ada Engadin Nut Cake, kue kaya dengan isian kenari yang direndam dalam karamel lembut. Sekali gigit, rasanya seperti memakan kenangan Alpen. Manis tapi tidak enek, kaya tapi tidak berlebihan, hangat dan berlapis seperti malam musim dingin di dekat perapian. Dan tentu saja, fondue, ikon keju leleh. Tapi jangan salah, fondue bukan sekadar hidangan.
Di Swiss, ini adalah ritual komunal, tempat kamu duduk bersama di sekitar panci mendidih, mencelupkan roti perlahan, berbagi cerita dan tertawa. Seolah-olah hidangan ini diciptakan hanya untuk mendekatkan orang-orang. Masakan Swiss adalah perpaduan mahakarya dari pengaruh Jerman, Prancis, Italia, Romansch, namun tak pernah kehilangan jati diri. Setiap hidangan tetap memiliki karakter regional sambil mencerminkan kerasnya kehidupan di pegunungan. Bahan sederhana, persiapan halus, dan rasa yang berani seperti orang-orangnya sendiri. Di Swiss, makan bukan sekadar soal lapar. Ini tentang merasakan budaya yang meleleh di lidahmu, meresap ke dalam setiap sel emosional. Mengira coklat adalah yang terbaik dari mereka? Cobalah makan seperti orang Swiss, dan kamu akan sadar bahwa kamu sepenuhnya salah. Perempuan Swiss mandiri dan bercahaya. Di Swiss, perempuan tidak hidup berdasarkan ekspektasi. Mereka tidak dipaksa menikah dini, punya anak sesuai jadwal, atau mengorbankan karir demi keluarga. Sebaliknya, perempuan Swiss memilih jalannya sendiri, dan mereka sukses secara spektakuler. Anda akan sering melihat perempuan berusia 40 atau 45 tahun, belum menikah, tanpa anak, namun menjadi CEO perusahaan keuangan, pendaki gunung profesional, penampil panggung internasional, atau ilmuwan yang meneliti teknologi ramah lingkungan untuk masa depan. Mereka menaklukkan Matterhorn saat fajar, memimpin pertemuan bisnis di sore hari, dan saat malam. Berjalan di tepi Danau Jenewa tanpa ada yang bertanya, "Kapan kamu menikah?" Masyarakat Swiss tidak menuntut perempuan membuktikan nilai mereka lewat cincin pernikahan atau anak-anak. Di sini, kompetensi, keberanian, dan pilihan pribadi sudah cukup untuk diakui. Tak ada yang perlu memberi mereka izin untuk bersinar, karena cahaya itu berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Sementara banyak tempat masih membatasi peran perempuan, Swiss justru melakukan sebaliknya, memberikan hak untuk hidup sepenuhnya, tanpa rasa malu, tanpa batasan. Dan itulah yang menjadikan mereka ikon generasi modern yang menginspirasi. Bukan karena mereka berbeda, tapi karena mereka berani hidup setia pada diri sendiri, bebas, percaya diri, dan tidak perlu persetujuan siapapun untuk bersinar. Zermatt, kota bebas mobil selama 500 tahun. Zermatt, kota tanpa mobil selama 500 tahun, namun begitu modern hingga akan membuat Anda terpukau. Tidak ada klakson, tidak ada asap, tidak ada mesin. Zermatt telah mengatakan tidak pada mobil sejak abad ke-16, dan hingga hari ini, aturan itu tetap berlaku. Tapi jangan kira tempat ini ketinggalan zaman. Faktanya, Zermatt menggunakan teknologi mutakhir, dengan kendaraan listrik ultra hening, energi bersih, dan operasi yang diatur sepresisi. Jam Swiss yang hidup. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah kafe kayu tradisional, menyeruput anggur lokal, memandang ke arah Matterhorn yang tertutup salju, sementara di bawah kaki Anda, seluruh kota berdengung dalam keheningan, tanpa suara mesin, tanpa polusi, tanpa kekacauan. Hanya ada angin, dentang lonceng gereja, dan langkah kaki di jalan berbatu. Zermatt bukan sekadar tempat wisata, ia memaksa Anda untuk memikirkan kembali cara kita hidup. Tentang kebisingan yang kita anggap normal, polusi yang kita terima sebagai tak terhindarkan, dan keheningan yang telah kita lupakan dalam kehidupan yang terburu-buru. Di Zermatt, kebahagiaan tidak terletak pada kenyamanan yang bising, tapi dalam setiap momen di mana Anda mendengar diri sendiri, mendengar alam, dan menyadari kemajuan sejati tidak perlu berteriak. Swiss tidak memiliki garis pantai, tidak ada ibu kota resmi. Tidak punya garis pantai, tidak ada ibu kota resmi. Namun Swiss berada di puncak daftar negara paling layak huni di dunia, dan itu mengejutkan semua orang. Anda tidak akan menemukan hiruk-pikuk kota pelabuhan besar atau ibu kota politik yang padat. Sebaliknya, ada 1.500 danau sebening kristal, pegunungan Alpen yang megah memeluk tanahnya, dan masyarakat yang berjalan sepresisi jam legendaris bangsa ini. Negara ini memiliki 4 bahasa resmi, namun tanpa kebingungan.
Setiap wilayah berbicara dengan cara berbeda, namun hidup dalam harmoni seolah telah diprogram. Tidak ada pusat kekuasaan tunggal, karena di Swiss, kekuasaan berada di tangan rakyat, di mana setiap warga benar-benar memiliki suara. Tak perlu kemewahan yang mencolok, Swiss memilih kesederhanaan dengan keanggunan dalam setiap detail. Dan itulah yang membuat dunia menundukkan kepala. Sebuah negara kecil, tanpa laut, tanpa ibu kota. Namun jutaan orang memimpikan untuk hidup di dalam pelukannya setiap saat. Kota Bern yang abadi. Selamat datang di Bern, kota yang begitu kuno hingga diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Namun begitu liar hingga warga setempat berenang di Sungai Aar yang deras setiap hari musim panas. Kamu tidak salah dengar. Tepat di jantung ibu kota administratif Swiss, rumah bagi pemerintahan, parlemen, dan kantor pusat. Orang-orang berangkat kerja dengan tas di tangan, lalu menyelam ke sungai di sore hari seolah itu hal biasa. Air begitu jernih, sedingin es, dan mengalir deras. Tapi orang Swiss tidak gentar. Mereka melayang mengikuti arus, melewati jembatan bersejarah dan atap merah menyala dari kota tua abad pertengahan. Di Bern, kehidupan modern dan tradisi tidak bertabrakan. Mereka hidup berdampingan dalam harmoni yang menakjubkan. Ini bukan sekadar pusat politik. Ini adalah tempat di mana orang-orang hidup sepenuhnya, bebas, dekat dengan alam, dan kaya identitas. Sebuah kota di mana kamu bisa bertemu politisi di jalan, lalu melihat mereka melayang di sampingmu di sungai hanya beberapa jam kemudian. Mahal tapi sepadan dengan setiap franc. Secangkir kopi bisa seharga hampir $6, makan siang bisa mencapai $30–40, dan sewa rumah termasuk yang tertinggi di Eropa. Namun orang Swiss jarang mengeluh. Kenapa? Karena segalanya di sini berjalan begitu sempurna, tak ada yang perlu diributkan. Transportasi umum tepat waktu, rumah sakit bersih seperti laboratorium, sistem pendidikan termasuk yang terbaik di dunia, dan pendapatan rata-rata secara konsisten berada di jajaran tertinggi global. Orang Swiss bukan konsumen impulsif. Mereka berinvestasi dalam kualitas hidup sejati, makan lebih sedikit tapi sehat, membelanjakan dengan bijak, hidup sederhana tapi bermakna. Ini adalah tempat di mana kamu tahu uangmu tidak sia-sia. Dari setiap perjalanan kereta hingga setiap pil, dari kantor pos hingga sekolah, dari layanan publik hingga lampu jalan sekalipun. Apakah hidup di Swiss mahal? Ya, tapi yang lebih menakutkan, mahalnya masuk akal. Hingga dunia pun harus mengakui, jika ada satu tempat yang benar-benar layak dibayar mahal untuk ditinggali, itu adalah Swiss. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu tinggal di tempat di mana semuanya mahal, tapi tak ada yang membuatmu ingin mengeluh? Tulis komentar mahal tapi sepadan. Jika kamu siap membayar lebih demi hidup yang berjalan seperti jam Swiss. Swiss bukan sekadar negara. Ini adalah sistem operasi yang disetel hingga ke detail terakhir, di mana kegilaan diatur dengan presisi jam tangan dan alam dihormati seperti harta nasional. Bagi saya ini bukan tempat untuk pariwisata, tapi tempat untuk refleksi. Apakah masyarakat yang anehnya begitu sempurna seperti ini yang sebenarnya kita cari? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu lebih suka hidup di dunia yang kacau, tapi bisa ditebak? Atau ketertiban ala Swiss yang tak henti-hentinya membuatmu takjub? Tulis pendapatmu di komentar. Kita baru saja menjelajahi 16 fakta aneh dan memikat tentang Swiss. Semoga video ini memberi kamu cara pandang baru terhadap negara ini. Jika kamu merasa konten ini bermakna, jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus bisa ikut bersama kami mengungkap lebih banyak kebenaran yang tak bisa dipercaya namun nyata dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.